Jadi Ustadz ini alumni MI pertama, alumni Sanawiyah pertama, alumni Aliyah pertama. Ya, subhanallah. Dan dikirim juga ke Madinah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bincang-bincang terkait sejarah hijrah Ustadz Hamudi dari Sulawesi Barat ke Balikpapan. Yang pernah kita dengar, Ustadz Hamudi datang ke sini itu menjadi salah satu santri alumni MI pertama. Betul Ustadz ya? Betul. Tapi katanya Ustadz waktu datang ke sini sudah tamat SD. Gimana ceritanya itu? Iya. Mungkin saya ceritakan dulu dari awal ya, sebelum saya ke sini. Kenapa kemudian tamat SD baru ke sini? Jadi sebenarnya saya dapat berita tentang pesantren ini. Saya tidak ingat persis tahunnya, tapi perkiraan saya sekitar kelas 2 SD sampai kelas 2 kelas 3 SD di kampung. Ya. Dari siapa itu? Dari seorang guru namanya Pak Amalius. Ya. Dia guru matematika, tapi sangat konsen memperkenalkan Hidayatullah karena beliau ini memang berlangganan dengan dulu diktat dan kaset-kaset Abdullah Said. Bukan majalah saja? Belum majalah. Siapa yang bawa ke beliau? Sering dikirimin. Kadang-kadang juga itu mungkin yang bulan lalu baru datang. Tapi bagi kita kan segar karena itu baru kita dengarkan, termasuk ceramah beliau. Dalam bentuk kaset gitu? Bentuk kaset dan buku-buku itu. Kalau buku-buku yang tulisan-tulisan asli beliau itu Masya Allah, maksudnya tulisan Abdullah Said. Jadi apa yang disampaikan Bapak Amalius ke Ustadz waktu itu? Memang beliau ini memang tipe pengkader ya. Jadi kalau dia mengajar tidak diselipkan itu pesan-pesan bahwa ya kalian ini atau kita ini sebenarnya hidup di dunia ini untuk apa? Masa sekedar sekolah begini-begini saja. Ada satu nilai yang akan sulit kalian dapatkan kalau cuma sekolah di sini. Maka kalian harus mencari sekolah-sekolah atau ya dalam hal ini pesantren Hidayatullah lah ditunjukkan begitu. Dan dia ceritakan sangat menarik gitu. Tapi kan Ustaz waktu itu baru kelas 2 ya. Kelas 2, kelas 3 SD. Bagaimana cara mencernanya itu? Saya juga sendiri tidak bisa mengingat persis sih, tapi yang jelas itu bersambung perasaan saya sampai tiba di sini. Itu Abdullah Said kalau ngomong itu siapa saja kan cocok itu, mau anak-anak, mau orang tua. Nah mungkin rohnya yang ke sana itu. Wallahu a'lam, saya cuma tidak tahu juga kok bisa tertarik ke sini kayak gitu. Terus awalnya tentu orang tua gak setuju lah dengan anak usia SD merantau menyeberang pulau. Gimana orang tua? Iya, memang saking itu saya katakan tadi, memang beliau mengkader cukup kalau mau dikatakan ekstrim. Karena itu kami masih kelas 4 kelas 5 itu sudah kami selalu malam-malam liburan itu ke rumah beliau Pak Malius ini. Di situ kita sholat lail, sebelumnya kita ngomong-ngomong di Hidayatullah sana itu luar biasa. Maka saya heran beliau itu belum pernah menceritakan Hidayatullah sangat menarik. Jadi belum pernah ke sini. Belum pernah ya. Tapi bisa menceritakan belum tiba. Dan sampai kita itu pokoknya kita harus ke sana setelah tamat. Itu ada sudah. Dan itu bukan hanya Ustadz ya? Memang sih berapa murid yang saat itu ikut, tapi memang rata-rata orang tuanya. Tadi terkait dengan orang tua ya. Iya. Kalau orang tua saya netral pada hakikatnya. Artinya orang tua mengatakan ya kalau memang itu yang lebih baik buat kamu, karena saya banyak bersaudara. Untuk lanjut sekolah itu kayaknya sudah sangat sulit ya. Makanya dia bilang kalau mau pergi sekolah ya saya tidak melarang, tidak menyuruh.
orang tua. Nah, tapi karena terlalu didoktrin ini Ustadz atau Pak Amalius ini, nah, itu udah jadi kuat. Tapi ketika izin ke orang tua itu ya tidak memerintahkan juga tidak menyuruh. Iya, tidak betul. menyuruh, tidak melarang. Tidak menyuruh, tidak melarang. Tapi Ustadz dengan usia seperti itu dengan siapa kesini? Saya saat itu kebetulan orang-orang mertuanya Pak Bahar Aga, ya, pas dia ke sana bersama beberapa santri putri saat itu ya, Kak Maryam, Kak istrinya Pak Sabar sekarang juga, istrinya Pak Ardiansyah yang di saya ikut ya, Raden itu ya Raden. Nah, itulah saya ikut ke situ, ikut bersama mereka ke sininya. Naik apa sih? Naik kapal, mau dikatakan kapal, ya memang sudah kapal sih, tapi kayu. Kayu. Itu 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam di tengah lautan. Kan kapalnya itu yang kayak bundar tuh, jadi yang gini-gini, ombak luar biasa. Dan itu Ustadz baru pertama kali juga ya? Baru pertama kali, bukan baru pertama kali naik kapal sih, sudah berapa kali, cuman namanya menyeberang pulau itu ya barusan. Yeah. Terus sekarang kesan pertama Ustadz, ketika datang di Gunung Tembak, apakah memang sama dengan perasaan ketika didoktrin sama Pak Amalius? Memang untuk langsung merasakan persis apa yang didoktrin itu, saya belum sadar sesungguhnya. Jadi saya kayak terbius. Saya kayak terbius. Ya mungkin karena masih anak-anak itu untuk merekam persis apa yang diinformasikan. Tapi yang jelas perasaan saya bahwa saya ke sini sudah tiba di sini, saya tidak langsung bisa nyambung karena yang muncul itu adalah goncang. Wah, goncang saya itu. Apa yang paling digoncangkan pertama kali? Orang tua. Kangen. Tidak pernah berpisah orang tua, tiba-tiba harus berpisah, dan ini menyeberang pulau. Dan waktu itu belum ada telepon. Belum ada. Saya telepon biasa belum. Tidak ada. Itu tahun 85 kan? Oh iya. Untuk mungkin ada telepon tapi kantor-kantor. Kalau kita orang desa tidak mungkin lah ada. Jadi Ustadz lampiasnya bagaimana? Jadi sebenarnya itu yang sering ketawa itu Pak Bahar Aga yang tahu persis. Karena saya begitu tiba, jadi ceritanya saya nggak tahu hari apa tiba ya. Kami tiba di Pasar Gunung Tembak. Jadi bukan sekarang ini ya, Pasar Tiri, tapi Pasar Gunung Tembak malam-malam itu menjelang pas azan Isya. Iya. Tiba, kemudian jalan kaki dari sana sampai ke sini sambil memikul barang kita. Tiba di sini, dan yang saya kaget sekali pertama kali saya dapatkan di sini itu kan orang piket kan. Saya datang ada seorang ustadz di situ dalam kondisi lampu remang-remang, ya. Assalamualaikum. Bagi saya itu tidak tahu, itu terus teringat oleh saya. Tiba-tiba ada orang salam. Ternyata temannya kenalannya semua Pak Sila Yudin tadi itu dengan Pak Hasanuddin almarhum sudah ya. Masya Allah di sini ini namanya pesan. Tapi kan masih hutan, masih gelap gitu loh. Jadi belum ada listrik atau di sudah ada sih, tapi listrik itu pakai diesel. Tapi tidak seterang sekarang. Yeah. Jadi mendapatkan ucapan salam itu kayak terus gitu ya? Iya, karena memang mungkin tidak sepenuhnya juga saya katakan tidak sadar. Yang jelas perasaan itu kayak gimana gitu ya, tiba-tiba dapat salam, Masya Allah. Nah tapi setelah itu memang ada juga kisah, ya, mungkin ya kisahnya begini. Setelah itu kan kami ke dapur umum. Iya. Nggak apa-apa ceritakan juga, ini kesan juga sih ya. Ke dapur umum langsung makan malam sama jamaah. Jadi begitu saya masuk, masih pakaian dari kapal gitu. Pakai meja makannya, ditaruh semua makan di atas meja dengan piring plastik. Di situ sudah sayur nasi semua campur dengan ikan bete-bete ya. Ikan bete-bete. Iya. Ikan apa itu sebetulnya? Ikan bete-bete yang tipis-tipis agak lebar itu loh. Oh, sepat tuh. Bukan juga sih, kan ikan laut. Kan sepat itu kan bukan ikan laut itu. Iya. Nah, yang putih-putih biasanya sudah jarang sekarang sih ya. Itu kayak dikukus saja begitu loh. Jadi tidak digondol. Ya saya katakan dalam kisah kemarin itu, ya saya heran karena saya dalam kondisi masih, kan saya juga mabuk ya, naik kapal mabuk, mungkin juga itu membuat saya tidak terlalu konsentrasi.
Saya lihat kok dikontrol, duduk rapi semua, bahwa tidak boleh ada menyentuh makanan. Nanti setelah dipimpin doa makan oleh Ustadz siapa namanya ini, penjaga dapur umum, Pak Ali Kalan? Bukan, kalau bisa sebut mana? Bukan juga, itu belakangan semua itu. Sebentar saya ingat ini, kalau saya ingat. Mansur Aziz kan? Mansur Aziz. Iya. Masya Allah. Dia itu pakai kacamata tebal kanunya, pokoknya berubah sekali. Beliau pakai serban begitu, berdiri. Dia mimpin doa setelah makan. Nah, yang saya terkesan, sangat terkesan itu adalah ketika pada makan semua dengan lahapnya begitu, saya coba makan juga. Pas di situ ada kutu ya, kutu busuk ya. Iya. Ya. Saya makan di piring kan di bawah lampu kan, hutan kan dulu luar banyak sekali binatang kan malam, dan lampu di atas, pas di atas bawah lampu saya makan, saya suap, saya mau muntah, tapi dibilang harus habis semua. Waduh, saya tidak bisa lihat, sudah saya gimana caranya ini, hanya saya sorong, tidak mampu saya makan. Tapi itu teman-teman di samping saya juga belum kenal mereka, langsung diambil dimakan, bilang, wih, luar biasa nih santri. Apa ya? Nah, gitu ya. Tapi saya sudah tidak apa siapa-siapa mereka saat itu ya, karena kita baru. Tapi semuanya dimakan habis. Dimakan. Saya bilang, ya Allah, jangan-jangan pas yang saya makan tadi itu di situ aja kutu busuknya ya. Yang lain sudah tidak ada gitu. Saya bilang, kok habis dimakan kalau saya, wah nggak bisa gitu. Itu berkesan juga. Yang tadi kembali ke masalah goncang tadi, Ustaz. Gimana cara Ustaz mengobati rasa rindu ke orang tua itu? Jadi ini juga ada kasus cerita juga menarik ya. Saking goncang saya itu, kalau kadang di pagi hari, sore hari kan saya sudah disuruh ke asrama. Sementara barang saya di rumahnya Pak Bahar, pakaian saya ke asrama, tapi butuh goncang, saya ke sana lagi kembali. Kalau sudah agak berhenti goncangnya, saya pikul lagi koper saya ke asrama, begitu terus sampai 1 bulan. Bolak-balik. Angkat koper. Nah, yang lucu karena aku dengar biasa malam-malam cerita Pak Bahar dengan istrinya. Ini anak katanya mungkin gara-gara makan sehingga dia goncang. Dalam hati saya, bukan gara-gara makan, saya biasa aja gitu. Memang tidak pernah berusaha dengan orang tua, itu yang membuat saya goncang. Nah, jadi suatu saat karena saya saking sudah nangis terus juga itu, Pak Bahar ku dengar bilang, ya nanti hari apa saat itu, bilang nanti kita antar ke pelabuhan. Saya langsung senang. Tapi minggu depan ya sudah berhenti saya goncang karena kan dijanji mau diantar ke pelabuhan. Begitu tiba harinya, tiba-tiba Pak Bahar bilang, aduh saya tidak bisa, sakit kaki saya, tidak bisa. Dan itu rekayasa juga. Rekayasa, karena tidak sakit juga, cuma pura-pura aja mungkin Pak Bahar upaya untuk menyelamatkan kan. Nah, ya akhirnya tidak jadi. Alhamdulillah, setelah masa itu, badai itu berlalu, ya memang saya termasuk mungkin sedang tidak menikmati kehidupan di sini. Sudah menikmati. Tadi belum Ustaz sampaikan itu, apa yang paling mendorong ke sini? Ya, jadi pertama begini, makanya memang panjang cerita ini. Saya waktu itu umur masih sekitar kelas 2, kelas 3 itu, di kampus sering sekali itu angin topan itu kencang sekali, dan di sana sini rumah kena pohon rebah apa ya. Sementara di depan rumah itu ada 2 batang kelapa tinggi. Saya bilang, kalau ini tiba-tiba ditiup angin kencang dan rebah dan saya dikena, lantas saya mati, bagaimana saya matinya gitu loh. Saya juga heran, pada itu masih anak-anak tapi sudah terpikir ke sana. Saya kalau mati kayak mana? Darah belum sholat benar gitu. Ya jelas. Tapi memang sih dari kecil saya memang suka ke masjid. Makanya kan sering juara adzan saya. Dari kecil juara dari kampung. Jadi makanya sering ke masjid saya, karena saya adzan di masjid. Tapi kan memang orang Mandar suaranya bagus-bagus ya. Ya bagus, bagi yang bagus ada juga, lebih banyak jelek. Terus ini kembali ke sekolah tadi. Bagaimana perasaan Ustaz sudah katanya sudah sempat sekolah sanawiyah, terus dikembalikan ke kelas 5 di sini. Jadi setelah saya tamat SD di kampung, saya memang sempat mendaftar ke sanawiyah dan saya sempat sekolah sanawiyah.
tapi tidak ya kurang lebih setahun ya, mungkin masih kurang setahun. Karena terus itu kita pertemuan terus dengan tadi Pak Amalius itu. Sekarang saya bilang siapa tahu saya tidak jadi ke Balikpapan kan ya, mumpun begini ya lebih baik nyambung dulu ke Sanawiyah. Oh ya, ke sekolah di kampung Nah, iya akhirnya tiba juga saatnya warga ke sini, tiba di sini disuruh mendaftar kembali saya sebenarnya awal kelas 5 awal persekolahan atau ajaran baru. Sudah saya 2 tahun di ibtidaiyah sini. Bukan dari awal kelas 1 bukan. Kelas 5 ya. Dari kelas 5. Karena memang belum ada Sanawiyah. Belum ada. Nah, jadi karena tidak ada yang lain dia bilang, guru bilang ya mau apa? Dan saya setelah masuk juga belajar, memang ada pelajaran-pelajaran saya yang sudah gampang ini, terutama seperti matematika. Dan saya waktu SD suka matematika juga. Karena Pak Amalius guru matematika ya? Iya. Cuman pelajaran-pelajaran lain saya terus terang juga mengatakan walaupun saya sudah tamat SD bahkan sampai ke Sanawiyah, pelajaran ini bagi saya baru jadi tidak apa-apa kan, toh juga tidak ada yang di atasnya kan. Mau tidak mau terendam sendiri, mau kemana? Nah, gitu. Karena memang usia anak-anak santri yang seusia Ustadz sedikit juga sih ya. Artinya yang mau Sanawiyah nggak ada juga. Sanawiyah saya itu jumlahnya belum ada sih ya. Karena memang belum ada dibuka di sini. Bagaimana? Jadi seumur kita semua yang masuk mungkin berumur bahkan di atas saya, dia mau tidak mau masuk di kelas itu. Masuk kelas 5. Ya karena tidak ada dia yang lain. Jadi Ustadz ini alumni MI pertama, alumni Sanawiyah pertama, alumni Aliyah pertama. Ya, subhanallah. Dan dikirim juga ke Madinah pertama. Subhanallah. Terus ini Ustadz, kira-kira apa tipsnya untuk bisa bertahan di sini? Atau mempertahankan hijrahnya itu? Saya mungkin merasa apa ya tentang itu. Sebenarnya kadang-kadang kita takut mengungkapkan itu, jangan sampai gini. Sering orang mengungkap itu malah setelah itu ditimpa dengan cobaan, goncangan. Maka saya termasuk takut sekali begitu. Tapi kadang-kadang juga saya ungkap bahwa memang setelah saya masa goncang itu lewat, Allah memberikan sesuatu kepada saya karena saya itu saya sangat dipercaya di sini. Dipercaya saya bayangkan sempat menjaga gudang beras. Sempat jadi ketua takmir, bahkan sempat saya kurang lebih mungkin 3 tahun di masjid sini. Itu tidak pernah kemana-mana, saya di masjid aja. Karena suka sekali saya adzan. Maka sekarang ketika saya larang pimpinan itu, Masya Allah, ada sesuatu yang perasaan saya, ya Allah. Saya sebenarnya bukan tak suka imam, tapi bukan makom saya gitu. Sekarang imam saya itu BW adzan, tapi sudahlah, harus samina wa ta'na gitu. Intinya gimana? Intinya bisa bertahan. Iya. Bertahan. Kepuasan jiwa terasa. Cuma bagaimana tidak puas? Kan kita sering pulang juga di kampung membandingkan. Di kampung cobalah sampai waktu di Madinah kadang-kadang saya itu membandingkan. Di Madinah saya hidup bebas gitu ceritanya. Artinya orang mau nyuruh kita sholat, tidak ada, kita harus sholat sendiri. Di sini coba aja. Dulu dikontrol betulan ya, walaupun sekarang juga betul halakoh ya. Tapi dulu Masya Allah. Kontrol. Dicari betul itu kalau tidak datang itu mulai santri, dan alhamdulillah mulai santri kita akan juga saya selalu dapat posisi juga di santri. Saya sempat jadi keamanan santri. Saya sempat ya sudahlah karena kita senior ceritanya di klasikal ini. Iya. Nah. Terus ini Ustadz juga katanya sangat dikenal sebagai santri yang berhasil menjadi petani. Ini juga menarik. Makanya memang panjang ceritanya ini. Jadi karena salah satu pendidikan karakter yang saya rasakan terasa sekali di sini adalah ini tentang skill pertanian ya. Jadi semua santri yang klasikal maupun yang non klasikal itu diwajibkan punya kebun. Ustadz, kebun gambas ya? Saya macam-macam. Saya nanam gambas jadi, nanam paria juga jadi, nanam labu, jagung, kates jadi semua. Nah, karena memang orang tua saya adalah masyarakat miskin, petani, dan saya banyak bersaudara. Memang selama saya di sini itu saya cuma 2 kali dikirim orang tua. Itu pun juga tidak layak disebutkan nilainya. Karena orang tua memang sudah bilang walaupun kamu jauh ya memang
ya terserah bagaimana ya. Jadi sehingga karena disuruh berkebun dan itu wajib, saya sekali tekuni, masya Allah, dan Menghasilkan jadi ya? menghasilkan di situ tanpa jadi bangga. Maka saya katakan kalau misalnya kita sekarang disuruh bertani, masih siap. Dan masalahnya banyak ya, saya juga bisa menjahit. Bisa baca juga. Bisa Tapi juga. dari sini juga. Iya, bisa juga bertukang semua dari sini, tidak ada dari kampung. Bertukang bisa, bikin rumah bisa, bikin lemari bisa, mebel juga bisa. Tapi bukan ahli loh ya, bukan ahli, cuma bisa. Itu semua dari sini. Ya, apakah dia tidak bangga dengan sisi dunianya saya sudah begitu. Belum lagi sisi tadi Itu jiwa. kalau jiwa sudah tidak bisa diambil, karena memang Abdullah Said ketika memberikan spirit kepada kita, saya katakan tadi, kita ini yang masih anak-anak kok kayaknya pas semua bahasa beliau kepada kita, tidak ada yang lepas itu loh, nggak ada yang kok samar-samar, tidak ada, semua terang benderang bahasa beliau kepada kita itu. Nah itu yang membuat kita mau bangga betul di sini. Ya. Terus ini cerita Ustadz bisa terpilih ke Madinah itu gimana? Nah ini juga memang banyak sekali ya. Saya akan mengatakan ini juga karena memang saking banyaknya saya rasakan suatu kenikmatan itu. Mungkin ya, apakah nanti ceritanya bersambung atau ini karena ini ceritanya. Saya waktu kelas sanawiyah, entah kelas 1 atau kelas 2 ya, itu suatu saat ya saya merasakan itu saja. Ustadz, tidak apa-apa saya sebutkan di sini karena nanti kalau beliau menonton tidak apa-apa, dan mungkin beliau tidak sadar, tidak ingat lagi. Di kelas beliau mengatakan begini, di sini murid saya nanti di antara kalian yang akan pertama kali naik haji itu Hamudi, itu wajah sanawiyah. Dan saya itu tidak ingat, tapi saya bilang mungkin ini doanya Ustadz Fitri ya, Ustadz Fitri. Waktu itu Ustadz baru kelas 2. Baru kelas 2. Nah, kan setelah kita kelas 3 aliyah itu kan ada dosen dari Madinah di bawah Ustadz Zaitun Rasmin ke sini untuk meminta atau mengambil santri Hidayatullah. Ya tergantung pimpinan saat itu Abdullah Said almarhum, siapa yang beliau tunjuk. Nah ternyata kami yang ditunjuk, saya yang ditunjuk langsung itu ya, Ustaz Suryadi dengan Ustadz Ustadz Jamiruddin. 3 orang. Tapi saat itu disiapkan Ustadz Mulis juga masuk. Ustadz Asyuru? Belum, dia itu angkatan berikutnya. Oh, angkatan berikutnya. Beliau itu tamat aliyah itu kalau tidak salah beliau langsung dikirim ke Jakarta. Beliau itu 2 tahun beda dengan kami. Kami kan tahun 93 ke Madinah, beliau tahun 95. Beliau sama Ustaz Naspi dia. Nah, saat itu disebutkan dalam ceramah beliau di podium. Tapi saya tidak ke masjid karena bertugas sebagai petugas pelayan santri, menyiapkan makanan teman-teman. Saya dari jauh teman-teman sudah, Madinah. Saya bilang, Madinah? Madinah. Itu kata dulu tukang golok semua. Jadi mungkin tapi Allah mendengar itu ya sudah Madinah bilang, wah apa. Nggak lama datang Ustaz Zaitun bawa dosen itu sudah dites kita. Tapi dan teman-teman saat itu pimpinan menyebut antum pertama kali. Wah, Hamudi dicalonkan begitu ya. Padahal kalau melihat kemampuan di kelas itu, saya itu mendengar kebab bisa dicek termasuk Ustaz itu. Yang ranking 1 kan Ustaz Pak Dokter sekarang Pak Ketua DPP ini ranking 1, kemudian Pak Abbas, semua itu orang pintar kok saya yang ditunjuk, saya wallahu alam. Mungkin karena Ustaz suka Alten itu deh. Wallahu alam. Ustaz tidak pernah tanya ke Ustaz Fitri, apa Ustaz mendoakan saya waktu kelas 2? Disitulah saya juga merasa satu keajaiban karena begini, ketika saya tiba di Madinah, saya pun belum sadar bahwa nanti akan haji, dan artinya pesan itu, doa itu, saya belum ingat. Nanti kan saya berhaji pertama kali tahun 94 ya, haji tahun 94. Tahun berikutnya ya? Iya. Setelah saya haji baru saya ingat, kenapa saya bisa tiba di sini. Saya tidak mungkin melupakan bahwa pernah saya didoakan Ustaz Fitri, maka saya bilang ini ada kaitannya pasti, karena beliau mendoakan saya. Saya tidak mungkin ada hubungannya. Bagi orang yang mau bersyukur dengan Ustadz harus disyukurin doa beliau. Nah gitu. Terus ini saya mau tanya orang tua. Gimana perasaan orang tua ketika Ustadz sudah berapa tahun Ustadz setelah pertama datang 85 itu tahun keberapa Ustadz pulang? Jadi ini juga semua menarik ya. Karena kita dulu aturan di sini santri itu
5 tahun baru boleh pulang. 5 tahun ya? Jadi saya tak bisa pulang tahun 90. Itu pun saya lewat Parepare, pakai kapal lagi-lagi juga sudah masih pakai kapal kayu tapi sudah agak besar. Akhirnya tibalah di kampung. Ya, orang tua bangga. Tapi saya kan belum, walaupun saya sudah berani ceramah, bahkan khotbah. Tapi belum terlalu puas saat itu rasanya mempersembahkan kepada orang tua. Nantilah ketika dari Madinah baru sangat puas karena nanti nyambung ya. Biarlah dulu ini dibuat tadi bahwa tahun 90 baru bisa saya pulang dan alhamdulillah saya sudah langsung bisa disuruh ceramah. Oh iya, itu kan baru tamat Sanawiyah itu ya? Tamat Sanawiyah. Kalau sudah aliyah. Sudah aliyah kan Sanawiyah kan 2 tahun. Iya, baru masuk aliyah. Ya, selesai Sanawiyah. Tapi kita di Sanawiyah sudah memang dilatih berkhotbah, sudah kita jalan kaki sampai ke Solo Talun sana itu. Jalan kaki. Iya. Dilatih, tapi memang masya Allah kita dewasa. Jadi waktu pulang kampung itu ya bisa ceramah, ya. Apalagi imam saja. Kalau imam sih mereka karena kita dikenalkan lama sholatnya lama, jadi kadang-kadang aja sih, cuman lebih banyak saya kalau juga sih menghindari dulu supaya tidak terlalu kontradiktif di tengah-tengah masyarakat. Iya. Ya pada prinsipnya orang tua bangga saja. Iya, sangat bangga. Itu berapa hari saat pulang? Saya ingat betul bahwa itu diizinkan saya 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan diizinkan. Kan namanya 5 tahun kan. Wajar saja diizinkan. Tapi alhamdulillah saya memang begitu tiba 1-2 hari saya mulai gelisah. Bahkan sering saya nangis. Kenapa sih? Nangisnya saya bilang kok jadi begini, salah di kampung ini. Enggak ada teman. Saya goncang di tengah-tengah keluarga lagi. Berbalik dulu. Dulu jauh dari keluarga goncang. Iya. Sekarang dekat keluarga. Jauh dari saudara sepikroh. Seiman. Itu malah goncang. Jadi saya bilang coba. Saya hanya bisa sholat jamaah. Itu maghrib isya. Kadang-kadang subuh ada tapi ya cuma 2-3 orang. Ya agak ramai kan maghrib. Isya sudah agak berkurang, subuh agak, tapi zuhur enggak ada, asar enggak ada. Enggak ada. Nah, jadi situ yang membuat sedih, goncang. Dan alhamdulillah saya cuma 2 pekan. Enggak sampai 1 bulan, saya harus pulang. Sudah gelisah sekali, saya gelisah betul. Sampai-sampai orang tua mengatakan, "Loh, kok cepat betul?" Bilang, "Untung saya masih bisa 2 minggu, mestinya saya 2-3 hari aja." Karena sudah saya rindu. Karena enggak ada teman, itu aja saya. Jadi Ustaz waktu itu pulang sendiri ya? Saya sudah waktu ke Majene sama Pak Yasin. Pak Yasin itu ya. Yasin pulang ke Sulawesi, pulangnya ke saya tidak sudah sama santri kami saya itu kembali lagi ke sini, cuma tidak tahu sama siapa, udah lupa saya. Bawa santri baru ya. Bawa santri baru. Selalu begitu kita pulang bawa santri baru. Apa yang Ustaz sampaikan ke orang kampung sehingga dia mau ikut ke sini ya? Ya mereka kan melihat aja. Yang dilihat itu, saya melihat bukan juga terlalu ceramah amat yang didengar, dilihat masyarakat. Lihat penampilan kita, sopan, pakaian kita, dan memang saya lihat setiap saat kita ke masjid. Langka ya, ada remaja mau ke masjid tiap hari. Dan memang juga mereka melihat orang dari pesantren, dia punya posisi tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Kita bergaul dengan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat. Padahal masih kita anak-anak, tapi kan ya agak nyambung tuh tokoh-tokoh masyarakat. Yang lain kan petani-petani begitu kampung itu aduh enggak nyambung. Ya jadi ya agak nyambung sedikit ya tokoh-tokoh masyarakat. Padahal katanya waktu di Gunung Tembak jarang belajar juga sih. Tapi memang secara klasikal enggak belajar, tapi saya merasakan ilmu yang didapat di Gunung Tembak saat itu terus terang aja tanpa menafikan ilmu klasikal, tapi secara pembentukan karakter lebih terasa yang di lapangan. Bayangkan kalau misalnya pagi-pagi ya habis sholat kita hendak pakai buka baju itu, hendak ganti baju maksudnya, kita harus bawa langsung ambil aret, merintis, diukur oleh ayahnya Ustadz Dilul Haq ya, Ustadz Jamal Jafar, ukur semua ukuran 10 kali 5 harus dirintis setiap pagi, sore juga begitu. Berkebun lagi. Jadi rasanya ilmu ini kan memang tidak perlu di buku, tapi
real di lapangan hasilnya gitu loh. Langsung praktek. Praktek. Langsung praktek kerja keras di situ. Iya. Oh, iya. Terus terakhir tentang masalah hijrah ini saja. Apa kira-kira yang Ustadz bisa pesankan kepada generasi milenial ini tentang hijrah? Ya, baik ya. Hijrah sesungguhnya secara teritorial pernah Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah ini. Itu tentunya di Mekah sana zaman Rasulullah. Tapi sekarang kita sini dibutuhkan. Jangankan dari Sulawesi ke sini, dari Pasar Gunung Tembak ke sini sudah dibutuhkan untuk mengkondisikan diri. Memang kita memang punya identitas tersendiri. Itu harus hijrah, tidak bisa. Bahkan sekarang kan ada acara-acaranya artis-artis begitu, acara hijrah begitu kan mereka mau berubah. Jadi mutlak ini hijrah kita jalani. Hatta kita sudah di pesantren sini masih perlu berhijrah, membiasakan hal-hal yang belum terlalu maksimal positifnya bisa dimaksimalkan. Itu kan juga hijrah. Saya membahasakan begitu saja. Secara makna juga harus tetap hijrah di sini. Iya. Bahkan sekarang ada istilah bahasanya kampus tak berpagar. Artinya walaupun mungkin tidak di sini, di Karambusa di mana, tapi dia sudah sepikir dengan kita. Cita-citanya sama dengan kita untuk berquran, untuk berjamaah sama dengan kita. Itu juga hijrah non teritorial begitu. Kalau yang begitu, tapi jelas perlu berhijrah begitu. Insya Allah Ustadz, nanti kita mau sambung terkait kisah di Madinah, kisah Ustadz menikahnya bagaimana. Ya, menarik juga itu. Menarik. Nanti insya Allah sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.